Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam. Bunga untuk Ibu. Demikian judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita dalam kesempatan ini. Pagi itu, seorang pria bergegas berjalan keluar dari kampusnya. Namanya Sidik. Ia kelihatan tergesa sekali, seolah ada hal penting yang sedang diburunya. Sidik terus mempercepat ayunan langkah kakinya, lalu mulai menyusuri jalan hingga akhirnya berhenti di sebuah toko bunga di dekat stasiun. Hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Dan ia ingin mempersembahkan rangkaian bunga mawar segar untuk ibunya di kampung yang kebetulan sangat menyukai bunga. Sudah lebih dari 2 tahun Sidik tidak berjumpa dengan ibunya. Kesibukan di kampus dan pekerjaannya membuat Sidik tidak memiliki waktu untuk bertemu ibunya. Namun setiba di depan toko, dia melihat seorang perempuan yang memandangi rangkaian bunga di etalase dengan pandangan yang lesu, putus asa. Mata perempuan itu terlihat berkaca-kaca, seolah sedang menahan tangisnya. Sidik mendekati perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah Indah, adik tingkatnya di kuliah. Sidik lalu memberanikan diri bertanya, "Ada apa denganmu, Indah? Kenapa dengan bunga-bunga itu?" "Saya ingin sekali membeli salah satu rangkaian bunga itu untuk ibu saya," jawab Indah perlahan. "Seumur hidup saya belum pernah memberikan rangkaian bunga seindah itu untuk ibu saya." "Kalau begitu kenapa kamu tidak beli saja? Bunga yang itu bagus kok," ujar Sidik sambil turut memperhatikan salah satu rangkaian bunga yang terpajang. "Uang saya tidak cukup, Kak." Sidik berpikir sejenak. Ia hanya punya uang yang cukup untuk membelikan satu rangkaian bunga saja untuk hari ulang tahun ibunya. Namun ia tidak tega melihat tatapan sayu dari mata Indah ketika melihat rangkaian bunga tersebut. Setelah bergumul di dalam hatinya, Sidik memutuskan untuk mengikhlaskan uang miliknya buat Indah. Pikirnya, Indah memiliki kebutuhan yang lebih besar darinya untuk memberikan rangkaian bunga itu untuk ibunya. "Mungkin aku bisa meminjam kepada teman kuliah nanti untuk membelikan bunga buat ibu," ujar Sidik di dalam hati. Sidik lalu berkata kepada Indah sambil tersenyum, "Ya sudah, kamu pilih saja salah satu rangkaian bunga yang paling bagus. Biar aku yang membayarnya." Akhirnya Indah masuk ke toko bunga. Ia memilih salah satu rangkaian bunga mawar yang indah di etalase. Ditemani Sidik, ia berjalan ke kasir membayar bunga tersebut. Sidik lalu menawarkan diri untuk menemani Indah mengantarkan bunga untuk ibunya. "Ya, paling tidak saya akan melihat ekspresi kecintaan seorang anak pada ibunya yang saat ini juga
saya rasakan, ujar Sidik kepada Indah. Indah lalu berjalan menuju terminal di sebelah stasiun, menaiki sebuah angkot ditemani Sidik tentunya. Angkot pun berjalan hingga Indah meminta sopir angkot berhenti di tempat yang dituju. Sidik terperanjat ketika Indah ternyata mengajaknya memasuki sebuah kompleks pemakaman. Mereka berdua lalu berjalan menyusuri nisan demi nisan sampai Indah akhirnya berhenti di depan nisan ibunya. Perlahan-lahan Indah meletakkan rangkaian bunga yang dibawanya di atas nisan. Air matanya menitik. Ia berkata kepada Sidik, "Ibuku meninggal ketika melahirkan aku, jadi aku belum pernah melihat ibuku. Namun aku tahu dia mencintaiku dan aku selalu mencintai dia. Paling tidak 3 bulan sekali aku menengok makam ibuku. Namun karena kondisi keuanganku, aku belum pernah bisa membawakannya rangkaian bunga seindah yang kubawa sekarang. Terima kasih Kak Sidik untuk kebaikanmu." Sepanjang perjalanan mengantarkan Indah pulang ke rumahnya, Sidik merenungkan apa yang baru dialaminya. Betapa malang nasib Indah yang tidak pernah melihat ibu yang melahirkannya. Namun Indah sangat mencintai ibu yang belum pernah dilihatnya itu. Dan Indah tidak sekedar berkata kalau ia mencintai ibunya. Indah mewujudkan cintanya secara nyata. Sidik membandingkan kondisi Indah dengan kondisi dirinya. Ia lalu membatalkan niatnya untuk membeli dan mengirimkan kado bunga untuk ibunya. Ia bergegas menuju rumah sahabatnya. Ia meminjam uang dari sahabatnya itu untuk ongkos pulang ke kampungnya. Sore itu, ia langsung pulang ke kampungnya untuk menemui ibunya yang begitu ia rindukan selama ini. Setiba di rumah, ia bergegas menjumpai ibunya, bersujud di hadapannya. Lalu ia peluk erat ibunya sambil berkata, "Ibu, maafkan saya kalau saya baru bisa menemui ibu sekarang. Saya sungguh mencintai ibu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata seperti dicatat dalam Injil menurut Yohanes pasal 9 ayat 4 demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Apa esensi pekerjaan Allah? Bukankah menghadirkan kasih dengan segala wujudnya? Karena Dia, Allah, adalah kasih. Ikut mengerjakan pekerjaan Allah adalah menghadirkan kasih dengan segala wujudnya. Yesus mengingatkan bahwa kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan Allah itu tidak selalu ada. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jangan tunda untuk mewujudkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar-Mu. Mulailah dengan orang-orang terdekat denganmu, pasanganmu, orang tuamu,
anak menantu cucumu, dan yang seterusnya. Gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang masih ada. Ingatlah, akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami pernah atau suka menunda untuk mewujudkan kasih kami kepada orang-orang di sekitar. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, kemauan, agar tidak menunda-nunda dalam mewujudkan kasih pada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami. Dengan kerinduan mewujudkan kasih kepada mereka yang ada di sekitar kami, saat ini kami sehati berdoa, memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, bagi para lansia dengan kelemahan tubuh yang di sana sini mereka alami, untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan masalah sumber penghidupan, untuk mereka yang sedang terganggu keharmonisan relasi antar anggota keluarga, untuk pasangan-pasangan suami istri yang rindu untuk bisa mendapatkan kehadiran anak atau anak-anak, kaum muda yang sedang bingung dengan masa depan mereka. Untuk semua itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi gerejamu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah, yang Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah di dalam dan melalui hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kiranya gereja-gereja Tuhan boleh makin tekun, makin setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Kami berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami, dengan berbagai pergumulan yang masih harus diatasi bersama sebagai satu kesatuan bangsa. Kami memohon tetap hikmat, keberanian, kekuatan yang dari Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka selalu dapat merancang apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Kami juga terus berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini. Bila tiba saatnya sebentar nanti kami beristirahat, maka kami serahkan segenap keberadaan kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dijauhkanlah kami dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan semangat yang terbarui untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat, Tuhan tetap beserta kita.